Perkenalkan, nama saya Philip Giancarlo Tassoid dengan NIM 11S25037. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis latihan praktikum pada 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5. Baiklah, saya akan memulainya. Kita akan memulainya pada 2.2, plotting dengan Matplotlib. Jadi yang pertama, tambahkan file Jupyter Notebook baru seperti pada tahapan berikut. Kita akan membuka Jupyter Notebook. Oke, latihan Matplotlib. Oke, seperti yang ada pada modul, pada Jupyter Notebook, sel sampai sebanyak 3. Kemudian ubah tipe sel pertama dan kedua menjadi markdown, dan sel ketiga menjadi code. Selanjutnya ubah nilainya seperti berikut. Setelah itu jalankan setiap sel secara berurutan. Oke, kita disuruh membuat 3 buah sel. Jadi sel yang pertama dan yang kedua itu markdown. Markdown ini digunakan untuk memberi judul. Kemudian pada sel ketiga kita disuruh membuat sel code. Pada sel code berfungsi untuk membuat code agar nanti dia bisa di run. Kemudian pada modul tambahkan sel code dengan nilai berikut. Tagar data bulan sama dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Penjualan sama dengan 20, 25, 30, 28, 35, 40. Kemudian tanda pagar membuat line plot. plt.plot bulan, penjualan. Tanda pagar memberi judul dan label. plt.title pertumbuhan penjumlahan per bulan. Jadi ini digunakan untuk membuat judulnya. Kemudian plt.xlabel buka kurung bulan tutup kurung. Ini digunakan untuk memberi nama pada bagian bawah grafiknya nanti, atau bisa dibilang dia diletakkan di bagian vertikal. Kemudian plt.ylabel buka kurung penjualan buka kurung juta rupiah tutup kurung. Jadi ylabel ini digunakan untuk memberi penamaan pada garis horizontal pada grafiknya nanti. Kemudian tanda pagar menampilkan grafik. plt.show buka tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan hasil dari grafik berikut ini. Kemudian setelah dijalankan dia akan muncul grafik seperti ini. Pertumbuhan penjualan per bulan. Ini dihasilkan dari ini tadi, plt.title. Kemudian ini bulan. Ini dari sini, xlabel tadi. Kemudian penjualan atau juta rupiah. Itu dihasilkan dari sini tadi, plt.ylabel. Seperti pada grafik berikut dapat kita lihat bahwa pada bulan Januari penjualannya itu yaitu 20 juta rupiah, pada bulan Maret 30 juta rupiah, pada bulan April 27,5 rupiah, dan pada bulan Juni penjualannya mencapai 40 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu scatter plot atau grafik sebar. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah membuatnya. Kemudian tambahkan sel code dengan nilai berikut. Tanda pagar data jam _belajar sama dengan 1, 2, 3 sampai 8. Nilai sama dengan 60, 65, 70 sampai 95. Kemudian tanda pagar membuat scatter plot. plt.scatter buka kurung jam _belajar, nilai. Kemudian tanda pagar memilih judul dan label. plt.title hubungan jam belajar dan nilai ujian. plt.xlabel jam belajar atau jam. plt.ylabel nilai ujian. Kemudian tanda pagar menampilkan grafik. plt.show buka tutup kurung. Setelah dijalankan, kita akan mendapatkan grafik seperti berikut.
hubungan jam belajar dan nilai ujian. Seperti yang dapat kita lihat, jika jam belajarnya yaitu 1, maka nilai ujiannya 60. Kemudian jika jam belajarnya 2 jam, dia akan mendapatkan nilai ujian yaitu 65. 3 jam belajar dia akan mendapatkan 70. Kemudian yang terakhir, jika dia belajar hingga 8 jam, dia akan mendapatkan nilai hingga 95. Kemudian yang berikutnya yaitu bar plot atau grafik batang. Tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian code-nya yaitu tanda pagar data. Jurusan sama dengan S1IF, S1SI, S1TE, S1TM, S1MR. Jumlah underscore mahasiswa sama dengan 120, 95, 80, 60, 70. Kemudian tanda pagar membuat bar plot. plt.bar buka kurung jurusan, jumlah underscore mahasiswa. Tanda pagar memberi judul dan label. plt.title jumlah mahasiswa per jurusan, plt.xlabel jurusan, plt.ylabel jumlah mahasiswa. Tanda pagar menampilkan grafik plt.show buka tutup kurung. Baiklah, setelah saya menjalankan code-nya itu, kita akan mendapatkan grafik seperti berikut. Jadi pada jurusan S1IF jumlah mahasiswanya yaitu sebanyak 120. Kemudian pada S1SI jumlah mahasiswanya 100. Kemudian pada jurusan S1TE jumlah mahasiswanya 80, dan pada jurusan S1TM jumlah mahasiswanya sebanyak 60. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, histogram. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian tambahkan sel code dengan nilai berikut. Tanda pagar data nilai ujian. Nilai ujian sama dengan 60, 65, 70 hingga 89. Kemudian tanda pagar membuat histogram. plt.hist buka kurung nilai underscore ujian, bin s sama dengan 5. Tanda pagar memberi judul dan label. plt.title distribusi nilai ujian mahasiswa. plt.xlabel nilai, plt.ylabel sama dengan frekuensi. Kemudian tanda pagar menampilkan grafik plt.show buka tutup kurung. Setelah dijalankan code-nya ini, kita akan mendapatkan grafik seperti berikut. Jadi ini adalah distribusi nilai ujian mahasiswa. Seperti yang dapat kita lihat, nilai 60 frekuensinya itu ada 2, nilai 70 frekuensinya itu ada 4, nilai 75 frekuensinya itu ada 5. Kemudian pada nilai 90 kita mendapatkan frekuensi sebanyak 5. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, pie chart atau diagram lingkaran. Tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian tambahkan sel code dengan nilai berikut. Tanda pagar data. Platform sama dengan buka kurung siku, Android, iOS, dan web. Jumlah underscore pengguna sama dengan buka kurung siku 500, 300, 200. Kemudian tanda pagar membuat pie chart. plt.pie buka kurung jumlah underscore pengguna, label sama dengan platform, auto page sama dengan persen 1.1f tutup kurung. Kemudian tanda pagar judul, plt.title persentase pengguna aplikasi. Kemudian tanda pagar menampilkan grafik, plt.show buka tutup kurung. Setelah kita menjalankan code-nya ini, kita akan mendapatkan grafik seperti yang ada seperti ini. Persentase pengguna aplikasi. Jadi pengguna Android ada sekitar 50,0%, iOS 30,0%, dan web 20,0%. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya yaitu 6, box plot.
Tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian tambahkan sel code dengan nilai berikut. Tanda pagar data gaji karyawan atau juta rupiah. Gaji sama dengan 566778889 sampai 30. Tanda pagar membuat box plot. plt.boxplot buka kurung gaji tutup kurung. Tanda pagar judul dan label. plt.title buka kurung box plot gaji karyawan. plt.ylabel buka kurung gaji buka kurung juta rupiah tutup kurung. Tanda pagar menampilkan grafik plt.show buka tutup kurung. Setelah saya menjalankan lakukan run pada code berikut, kita akan mendapatkan seperti yang pada berikut ini. Box plot gaji karyawan. Kemudian ini dalam gaji atau juta rupiahnya. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 7 yaitu area plot. Yang pertama, kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian tambahkan sel code dengan nilai berikut. Tanda pagar data bulan sama dengan Januari, Februari, Maret hingga Juni. Pengguna underscore kumulatif sama dengan 100, 180, 260 hingga 600. Kemudian tanda pagar membuat area plot. plt.fill underscore between buka kurung bulan, pengguna underscore kumulatif underscore judul dan label. plt.title pertumbuhan kumulatif pengguna aplikasi. plt.xlabel buka kurung bulan, plt.ylabel buka kurung jumlah pengguna. Kemudian tanda pagar menampilkan grafik. plt.show buka tutup kurung. Setelah di run, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Pertumbuhan kumulatif pengguna aplikasi. Dapat kita lihat pada bulan Januari jumlah penggunanya ada sebanyak 100. Kemudian yang tertinggi pada bulan Juni jumlah penggunanya mencapai hingga 600 orang. Kemudian kita lanjutkan pada grafik yang berikutnya. 8. Stack plot. Yang pertama, kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian tanda pagar data tahun sama dengan 2019, 2020 hingga 2023. Energi underscore surya 20, 25 hingga 50. Energi underscore angin sama dengan 30, 35 hingga 55. Energi underscore air sama dengan 50, 55 hingga 70. Tanda pagar membuat stack plot. plt.stackplot buka kurung tahun, energi underscore surya, energi underscore angin, energi underscore air, label sama dengan surya, angin, dan air, tutup kurung. Judul dan label. plt.title kontribusi sumber energi dari waktu ke waktu. plt.xlabel tahun, plt.ylabel produksi energi atau JWH. plt.legend buka tutup kurung. Kemudian underscore menampilkan grafik. plt.show buka tutup kurung. Setelah saya melakukan run pada code ini, akan ditampilkan grafik seperti berikut. Kontribusi sumber energi dari waktu ke waktu. Jadi yang warna hijau itu adalah air, warna oranye adalah angin, dan warna biru adalah surya. Kemudian kita lanjutkan ke grafik yang berikutnya. Grafik yang berikutnya adalah step plot. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan sel code dengan nilai berikut. Tanda pagar data jam sama dengan 8, 9, 10 hingga 13. Status underscore mesin sama dengan 0,01101. Tanda pagar membuat step plot. plt.step buka kurung jam, status mesin, where sama dengan post. Tanda pagar judul dan label. plt.title buka kurung perubahan status mesin tutup kurung. plt.xlabel buka kurung jam tutup kurung. plt.ylabel buka kurung status mesin
buka kurung 0 sama dengan mati, koma 1 sama dengan menyala. Jadi jika status mesinnya 0 maka dia mati, dan jika status mesinnya 1 dia akan menyala. Kemudian tanda pagar menampilkan grafik plt.show buka tutup kurung. Setelah di run, dia akan menampilkan grafik seperti ini. Jadi ini adalah perubahan status mesin. Seperti yang kita lihat, pada jam 8 status mesinnya 0. Pada jam 10 status mesinnya berada pada 1,0. Kemudian pada jam 12 dia turun lagi menjadi 0. Kemudian pada jam 13 dia menaik lagi jadi 1,0. Kemudian grafik yang berikutnya yaitu error bar plot. Yang pertama kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian yang kedua, tambahkan sel code dengan nilai berikut. Tanda pagar data percobaan sama dengan 1, 2 hingga 5, suhu sama dengan 30, 35 sampai 50, error sama dengan 2, 1,5, 2, 1 dan 2,5. Kemudian tanda pagar membuat error bar plot plt.errorbar buka kurung percobaan, suhu, year sama dengan error, fmt sama dengan 0 sama dengan O tutup kurung. Tanda pagar judul dan label plt.title hasil eksperimen dengan error bar, plt.xlabel percobaan, plt.ylabel suhu buka kurung derajat Celcius tutup kurung. Kemudian tanda pagar menampilkan grafik plt.show buka tutup kurung. Setelah di run, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Hasil eksperimen dengan error bar. Jadi dapat kita lihat pada percobaan 1 suhunya berada pada 30 derajat Celcius. Pada percobaan yang kedua dia berada pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian pada percobaan yang kelima dia berada pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan pada grafik yang berikutnya yaitu stem plot. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian tambahkan sel code dengan nilai berikut. Tanda pagar data waktu sama dengan 0, 1, 2, 3 hingga 6. Amplitudo sama dengan 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Tanda pagar membuat stem plot plt.stem buka kurung waktu, amplitudo. Tanda pagar judul dan label plt.title stem plot sinyal digital, plt.xlabel buka kurung waktu, plt.ylabel buka kurung amplitudo tutup kurung. Tanda pagar menampilkan grafik plt.show buka tutup kurung. Jadi setelah dilakukan run pada code ini, dia akan menghasilkan grafik seperti berikut. Stem plot sinyal digital. Jadi pada waktu yang pertama dia berada pada amplitudo 2,0. Pada waktu kedua dia berada pada amplitudo 1,0. Dan pada waktu yang terakhir yaitu pada waktu 6 dia berada pada amplitudo 3,0. Kemudian kita lanjutkan pada grafik yang berikutnya yaitu heat map. Yang pertama kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan sel code dengan nilai berikut ini. Tanda pagar data korelasi sama dengan np.array buka kurung 1,0, 0,8, 0,6, 0,4 hingga 1,0. Label sama dengan matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian tanda pagar membuat heatmap plt.imshow buka kurung korelasi tutup kurung, plt.colorbar buka tutup kurung. Tanda pagar label sumbu plt.xtick buka kurung range len label tutup kurung, label plt.jstick buka kurung range buka kurung len buka kurung label tutup kurung, label. Tanda pagar judul plt.title.
buka kurung, headmap, korelasi mata pelajaran, tutup kurung. Kemudian tanda pagar menampilkan grafik, plt.show, buka tutup kurung. Setelah di run, kita akan menghasilkan grafik seperti berikut. Heatmap korelasi mata pelajaran. Jadi pada warna kuning ini dia itu adalah 1.0. Kemudian pada warna hijau ini dia itu berada pada 0,8. Kemudian seperti pada warna ungu tua, dia berada pada amplitudo 0,4. Selanjutnya kita akan melakukan plotting dengan pandas. Pada Jupyter Notebook, buat sel sampai sebanyak 3. Kemudian ubah tipe sel pertama dan kedua menjadi markdown dan sel ketiga menjadi code. Selanjutnya ubah nilainya seperti berikut. Setelah itu jalankan setiap sel secara berurutan. Baiklah, saya sudah membuatnya. Itu ini. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan code, yaitu tanda pagar plotting dengan pandas. Tanda pagar 0.import library and load data. Import pandas spd, import matplotlib.plot splt. Jadi di sini dia menambahkan library pandas yang diberi nama atau singkatan sebagai pd, dan kemudian di sini dia juga menambahkan library matplotlib.pyplot yang diberi nama atau disingkat menjadi plt. Kemudian untuk datanya yaitu ada tanggal, produk, jumlah, dan harga. Kemudian df sama dengan pd titik data frame buka kurung data tutup kurung. Kemudian df total sama dengan df jumlah dikalikan dengan df harga. Kemudian yang pertama yaitu line plot. Kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian untuk sel code-nya yaitu df.plot buka kurung x sama dengan tanggal, y sama dengan total, kind sama dengan line, market sama dengan o, title sama dengan trend total penjualan harian tutup kurung. plt.xlabel tanggal, plt.ylabel total penjualan, plt.show buka tutup kurung. Setelah di run, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Jadi ini adalah tren total penjualan harian. Jadi seperti yang dapat kita lihat pada tanggal 1 Januari 2024 total penjualannya ada di sebanyak 100.000. Kemudian pada tanggal 2 dia menurun. Kemudian pada tanggal 3 dia naik jadi 80.000. Kemudian untuk pada tanggal 4 dia ini merupakan penjualan tertinggi, yaitu pada angka 120.000 total penjualan. Kemudian yang kedua yaitu bar plot. Pada pertama kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian untuk sel code df titik group by buka kurung produk tutup kurung, total titik sum buka tutup kurung titik plot buka kurung kind sama dengan bar, title sama dengan total penjualan per produk tutup kurung, plt titik xlabel produk, plt titik ylabel total penjualan, plt titik show buka tutup kurung. Setelah di run akan tampil grafik seperti berikut. Total penjualan per produk. Jadi pada produk A total penjualannya yaitu sebesar 350.000, pada produk yang B
total penjualannya ada di angka 250.000, dan pada produk C total penjualannya ada di angka 250.000. Kemudian untuk grafik yang selanjutnya yaitu horizontal bar plot. Yang pertama kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian untuk sel code-nya yaitu df group by buka kurung produk tutup kurung jumlah sum buka tutup kurung dot plot buka kurung kind sama dengan barge, title sama dengan jumlah produk terjual tutup kurung, plt x label jumlah terjual, plt.jlabel produk, plt.show. Kemudian setelah saya melakukan run, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Jadi ini adalah jumlah produk terjual. Jadi produk A dia terjual sebanyak 35 lebih. Pada produk B dia terjual sekitar 16 atau 17 produk. Kemudian pada produk yang C dia terjual sebanyak 15 produk. Kemudian kita lanjut pada grafik yang berikutnya yaitu histogram. Yang pertama kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian untuk sel code-nya yaitu df buka kurung siku yaitu total tutup kurung siku, plot buka kurung kind sama dengan hist, bin sama dengan 5, title sama dengan distribusi total penjualan tutup kurung, plt.x label total penjualan, plt.show buka tutup kurung. Setelah dilakukan run, dia akan menampilkan grafik berikut. Distribusi total penjualan. Jadi pada frekuensi 3,0 total penjualannya yaitu 80.000. Pada frekuensi 2.0 total penjualannya yaitu 90.000, dan pada ketika total penjualannya 120.000, frekuensinya yaitu ada di angka 1,0. Kemudian kita lanjutkan pada grafik yang berikutnya yaitu box plot. Yang pertama kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian sel code df.boxplot buka kurung kolom sama dengan total, by sama dengan produk tutup kurung, plt.title buka kurung variabel total penjualan per produk tutup kurung, plt.subtitle buka kurung tanda petik tutup kurung, plt.xlabel buka kurung produk, plt.ylabel buka kurung total penjualan, plt.show buka tutup kurung. Setelah di run, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Variasi total penjualan per produk. Kemudian kita lanjutkan pada grafik yang berikutnya yaitu scatter plot. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian untuk sel code-nya df.plot buka kurung kind sama dengan scatter, x sama dengan jumlah, y sama dengan total, title sama dengan hubungan jumlah terjual dan total penjualan tutup kurung, plt.xlabel buka kurung jumlah terjual, plt.ylabel total penjualan, plt.show buka tutup kurung. Setelah di run dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Hubungan jumlah terjual dan total penjualan. Jadi jumlah terjual pada 4, total penjualannya ada di angka 80.000. Pada jumlah terjual sebanyak 5, total penjualannya ada di angka 100.000. Kemudian kita lanjutkan pada grafik yang berikutnya.
Yang berikutnya adalah area plot. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk menambahkan sel code. Sel code-nya adalah df.groupby buka kurung product tutup kurung total titik sum buka kurung titik plot buka kurung line sama dengan area, title sama dengan akumulasi total penjualan per produk tutup kurung plt.x label produk plt.y label total penjualan plt.show. Jadi setelah dilakukan run pada code ini, kita akan menampilkan grafik seperti berikut. Ini adalah grafik akumulasi total penjualan per produk. Kemudian kita lanjutkan pada grafik yang berikutnya, yaitu pie chart. Yang pertama, kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kemudian sel code-nya yaitu df.groupby buka kurung produk tutup kurung buka kurung siku total titik sum buka kurung tutup kurung titik plot buka kurung kind sama dengan pi auto pitch sama dengan persen 1 titik 1 f persen, title sama dengan proporsi penjualan produk tutup kurung plt titik label buka kurung tanda petik tutup kurung plt titik show buka tutup kurung. Setelah di run, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Ini adalah grafik proporsi penjualan produk. Dapat kita lihat pada bagian yang A, dia itu proporsi penjualan produknya itu sebesar 40%. Kemudian pada yang B, proporsinya itu ada di angka 28,4%. Dan pada yang C, proporsinya itu ada di angka 31,6%. Baiklah, kita lanjut pada plotting yang berikutnya, yaitu plotting dengan seaborn. Baiklah, saya akan membukanya. Jadi yang pertama itu kita disuruh untuk mengimport dan load data. Yang pertama adalah import seaborn SSNS, yaitu dia akan mengimport library seaborn yang diberi nama sebagai SNS, kemudian import matplotlib.pyplot splt. Dia mengimport library matplotlib.pyplot yang diberi nama sebagai plt. Dan yang terakhir import pandas spd. Jadi dia di sini mengimport pandas yang kemudian diberi nama sebagai pd. Kemudian pengaturan tema sns.set underscore tema, style white grid konteks sama dengan notebook palette sama dengan pastel. Kemudian untuk load datasetnya itu yaitu df sama dengan sns.load dataset. Kemudian print buka kurung df head buka tutup kurung. Kemudian grafik yang pertama yaitu line plot. Yang pertama, kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai seperti berikut. Saya sudah menambahkannya. Jadi kegunaannya itu yaitu menunjukkan tren perubahan nilai terhadap variabel berurutan. Kemudian cocok untuk time series atau data numerik bertingkat. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan sel code-nya yaitu sns.lensplot buka kurung data sama dengan df, x sama dengan size, y sama dengan total bill, plt.title rata-rata total bill berdasarkan ukuran meja, plt.show buka tutup kurung. Setelah dijalankan, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Jadi ini adalah grafik rata-rata total bill berdasarkan ukuran meja. Jadi dapat kita lihat jika size-nya atau ukurannya yaitu 1, total bill-nya itu ada di angka 10. Kemudian jika size-nya itu 2, total bill-nya itu ada di angka 15. Dan jika size-nya itu 6,
dia berada di angka 40. Kemudian kita lanjutkan pada grafik yang berikutnya, yaitu scatter plot. Yang pertama kita disuruh untuk menambahkan self markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Jadi kegunaannya itu adalah untuk melihat hubungan dua variabel numerik dan mengamati pola, cluster, dan outlier. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan shell code-nya, yaitu sns.scatterplot buka kurung data sama dengan df, x sama dengan total bill, y sama dengan tip, dan hue sama dengan seg, style sama dengan smoker. plt.show buka tutup kurung. Setelah dijalankan, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Jadi dapat kita lihat pada bulat-bulat yang warna biru, dia itu adalah male atau laki-laki, dan jika dia warna oranye, dia adalah female atau perempuan. Kemudian pada yang bulat-bulat warna hitam itu, dia itu adalah yes, dan pada yang X dia itu adalah no. Kemudian pada grafik yang berikutnya adalah histogram. Yang pertama kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Baiklah, saya sudah menambahkannya. Jadi kegunaannya itu adalah untuk mengetahui bentuk distribusi data, dan yang kedua untuk mendeteksi skewness atau sebaran nilai. Kemudian tambahkan sel code-nya. sns.histoplot buka kurung df buka kurung siku total bill, KDE sama dengan true, plt.show buka tutup kurung. Setelah dijalankan, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Kemudian grafik yang berikutnya yaitu box plot. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kegunaannya yaitu yang pertama untuk membandingkan distribusi antar kategori, dan yang kedua untuk mendeteksi outlier. Setelah itu kita disuruh untuk menambahkan shell code. Shell code-nya itu yaitu sns.boxplot buka kurung data sama dengan df, x sama dengan d, y sama dengan total bill, plt.show buka tutup kurung. Setelah dijalankan, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Jadi day-nya ada Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Dan ini adalah total bill-nya. Kemudian untuk grafik yang berikutnya yaitu violin plot. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kegunaannya yaitu yang pertama, untuk kombinasi box plot dan distribusi density. Yang kedua, menunjukkan bentuk distribusi lebih detail. Setelah itu, kita disuruh untuk menambahkan shell code-nya. Shell code-nya yaitu sns.violinplot buka kurung data sama dengan df, x sama dengan d, y sama dengan total bill, hue sama dengan seg, split sama dengan true, plt.show buka tutup kurung. Setelah dijalankan, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Jadi untuk warna biru itu dia adalah male atau pria, dan warna oranye untuk female atau wanita. Kemudian grafik yang berikutnya adalah bar plot. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kegunaannya yaitu pertama, menampilkan nilai agregat atau rata-rata, median, dan lain-lain. Yang kedua, membandingkan performa antar kategori. Setelah itu, tambahkan sel code dengan nilai berikut. sns.barplot buka kurung data sama dengan df, x sama dengan d, y sama dengan tip, estimator sama dengan min, error bar sama dengan non, plt.show buka tutup kurung. Setelah dijalankan, akan muncul grafik seperti berikut. Dapat kita lihat pada Thursday, tipnya ada di angka sekitar 2,8. Pada Friday, tipnya ada di sekitar angka 2,6. Dan kemudian pada Sunday itu ada sekitar di angka 3,3. Kemudian pada
grafik yang berikutnya yaitu heat map. Yang pertama kita disuruh untuk menambahkan sel markdown. Saya sudah menambahkannya. Jadi kegunaannya yaitu yang pertama, melihat hubungan linear antar variabel numerik. Yang kedua, identifikasi variabel yang saling berkorelasi. Setelah itu kita disuruh untuk menambahkan sel code dengan nilai berikut. Char sama dengan df.select underscore data types buka kurung numbers titik char buka tutup kurung sns titik heatmap buka kurung char and not sama dengan true plt titik show buka tutup kurung. Setelah dijalankan akan muncul grafik seperti berikut. Jadi seperti yang kita lihat, nomor 1 ini pada warnanya ini dia berada pada 1,0, kemudian seperti ini pada warna hitam ini 0,49, dia berada di angka 0,5. Kemudian selanjutnya yaitu pair plot. Yang pertama, tambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kegunaannya adalah yang pertama, exploratory data analysis atau IDA cepat. Yang kedua, melihat hubungan banyak variabel sekaligus. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan sel code dengan nilai berikut. sns.pairplot buka kurung df, hue sama dengan sec plt titik show buka tutup kurung. Setelah dijalankan, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Jadi untuk warna biru itu adalah male atau pria, dan untuk warna oranye itu female atau wanita. Kemudian untuk grafik yang berikutnya adalah count plot. Yang pertama, kita disuruh untuk menambahkan sel markdown dengan nilai berikut. Saya sudah menambahkannya. Kegunaannya adalah yang pertama, menghitung frekuensi data kategori. Dan yang kedua, membandingkan jumlah antar kelompok. Setelah itu, kita disuruh untuk menambahkan sel code. Sel code-nya yaitu sns.countplot buka kurung data sama dengan df, x sama dengan day, hue sama dengan smoker, plt titik shop buka tutup kurung. Setelah dijalankan, dia akan menampilkan grafik seperti berikut. Jadi ini adalah grafik rokok. Untuk yang warna biru itu adalah yes, dan untuk warna orange itu adalah no. Jadi pada Thursday jumlah yes ada di angka sekitar 18, kemudian untuk no-nya itu ada di sekitar angka 45. Kemudian pada Friday jumlah yes itu ada di angka 15, dan untuk no-nya itu ada di sekitar di angka 3 atau 4. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dashboard visualisasi data dengan Streamlit dan Plotly. Yang pertama itu kita disuruh untuk mendownload data itdeltech_2025.csv pada link berikut. Saya sudah mendownloadnya. Ini. Kemudian kita disuruh salin file itu ke workspace latihan praktikum 2. Selanjutnya tambahkan file baru dengan nama app.py. Ini saya sudah membuatnya. Kemudian modifikasi isi file app.py sesuai dengan isi file pada URL berikut. Saya sudah memodifikasi isi filenya sesuai dengan isi dari URL yang diberikan. Setelah itu, kita disuruh untuk membuka terminal pada VS Code dan jalankan perintah streamlit run app.py. Baiklah, di sini kita akan melakukannya. Streamlit run app.py. Baiklah, kita tunggu. Oke, di sini dapat kita lihat ini adalah dashboard dari itdeltech. Di sini kita lihat total pendapatannya ada sekitar
9.347 M rupiah. Unit terjual 1.253.037. Tipe pelanggan ada 2. Rata-rata transaksinya 93,47 juta. Di sini kita juga dapat melihat tren pendapatan bulanannya, yaitu pendapatan versus keuntungan per bulan. Di sini ada distribusi pendapatan per kota. Kemudian di sini ada top 5 produk terlaris. Ada laptop Pro, laptop Air, smartphone X, tablet Plus, dan smartphone LED. Kemudian di sini kita dapat melihat performa kategori produk. Di sini kita bisa memilih rentang tanggalnya, pilih kategorinya, pilih kategori produk, filter kota, kemudian ya seperti ini. Jadi cukup sekian hasil analisis saya untuk praktikum 2 pada latihan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.